Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Yang kami hormati para pasien, keluarga, pengunjung, karyawan dan karyawati, serta pihak manajemen Rumah Sakit Pambalah Batu Amuntai, serta para pejabat struktural dan fungsional. Wabil khusus kepada para masyarakat Rumah Sakit Pambalah Batu Amuntai. Marilah kita awali tausiah singkat di pagi ini dengan bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dengan itu semua mari kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang sudah banyak kita dapatkan, dan semoga nikmat-nikmat yang akan datang juga kita dapatkan, tentu dengan berharap kepada Allah nikmat tersebut adalah nikmat yang senantiasa menjadikan kita takarub, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah terlimpah keharibaan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, sampai kepada kita ila yaumil qiyamah. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan hanya membaca salawat untuknya, tapi yang terpenting adalah menghidupkan sunnahnya 1 kali 24 jam. Semoga dengan ini semua kita mendapat syafaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang kami hormati, judul tausiah kita di pagi ini adalah berkenaan dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Bagaimana peranan ikhlas dalam ibadah sehingga ibadah kita ini berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang kami hormati, ikhlas itu dalam bahasa artinya suci atau murni atau bersih. Jadi ikhlas itu suci, murni, bersih. Jadi setiap ibadah yang kita laksanakan adalah hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Jangan ada campuran-campuran yang lain. Ya. Jadi mengerjakan amal, mengerjakan ibadah itu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting sekali dalam setiap kita melaksanakan aktivitas. Jadi yang dikedepankan itu adalah ikhlas kita kepada Allah. Maka dengan ikhlas ini kita bekerja nyaman, mudah, dan kita merasa Allah selalu mengawasi kita. Dan memang benar Allah mengawasi kita. Dan bahkan Allah mengutus 2 orang malaikat untuk mengawasi kita, mencatat apa yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan catatan kita ini setiap hari baik. Dan malaikat pencatat amal yang baik juga dengan begitu bangga, senang menghantarkan amal kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir semua aktivitas kehidupan kita ini pasti bersentuhan yang namanya ikhlas ini. Jadi daripada kita melakukan sebuah pekerjaan, sebuah keterampilan atau jabatan dan sebagainya, jangan sampai kita lapah, lelah, uyuh, bahkan kita akhir tidak mendapatkan pahala. Ya. Jadi biarlah kita lelah karena mungkin aktivitas kita begitu banyak, ya, lelah, lapah, uyuh.
tapi kita bersandarkan keikhlasan kita kepada Allah, maka nilainya itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan, setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Maka niat ini harus kita setiap hari kita perbaharui. Kita sebut, kita ikrarkan, dan kita tancapkan di hati kita masing-masing. Dan inilah sebenarnya kalau umpamanya kita bekerja di instansi pemerintah, atau di pemerintahan, atau di perusahaan, atau di swasta, atau dimanapun kita bekerja. Nah, kalau kita berdasarkan ikhlas ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang profesional, disiplin, ya, istiqamah, kemudian punya prinsip. Nah, kalau semua sifat-sifat ini kita miliki setiap pribadi kita, maka kita akan memiliki pemerintahan yang bersih. Kita akan mendapatkan tata kelola organisasi yang baik. Dan kita akan mendapatkan sumber daya manusia plus sumber daya manusia yang mukmin, yang istiqamah. Kenapa? Karena pekerjaan itu dilandasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Al-Ghazali, beliau pernah mengatakan begitu pentingnya ikhlas ini. Apa kata beliau? Jika amal perbuatan dimisalkan dengan sebuah tubuh, misalnya jasmani, maka ikhlas adalah merupakan rohnya. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan kalau umpamanya jasad tanpa roh, ya, atau mungkin rohnya ada, jasadnya tidak ada. Nah, yang bagus itu adalah jasadnya, itu adalah perbuatan kita, ya, kemudian dibungkus dengan keikhlasan, maka menjadi sempurnalah apa yang kita kerjakan tersebut. Nah, para pendengar yang kami hormati, nah oleh karena itu inti beragama itu adalah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi beragama itu intinya adalah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini, kami yang menyampaikan, Bapak Ibu yang mendengarkan, selain kita sama-sama mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan, mari kita berniat. Semoga setiap pekerjaan kita itu ikhlas. Dan mari kita selalu kedepankan keikhlasan. Maka insya Allah kita bukan hanya mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, atau mendapatkan fasilitas yang lainnya. Tapi terpenting adalah kita mendapatkan nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap pekerjaan kita itu di sisi Allah tidak ada yang hilang. Semuanya punya nilai. Jadi mari kita kedepankan bahwa pekerjaan itu yang penting ikhlas kita kepada Allah. Ya. Jangan kita terlalu melihat jabatan kita, pangkat, itu nomor berikutnya, ya. Apakah kita berpangkat atau tidak, orang atasan atau bawahan. Nah, semakin ikhlas kita bekerja, maka semakin tinggi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya ajaran Islam, dan kita bangga bahwa mudah-mudahan apa yang kita kerjakan nih diterima Allah Subhanahu. Nah, orang terima ibadah itu adalah orang yang ikhlas. Nah, demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.